Oke, setelah kita melakukan konfigurasi DHCP server, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS server. Oke, langsung kita buka saja VirtualBox kita. Kemudian kita jalankan server kita. Kita login sebagai root. Kita cek dulu IP address kita. Oke, sudah terkonfigurasi 192.168.10.1/24. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan binary 2 melalui menu peranti, drive optik, kemudian kita pilih DVD 2 Windows Debian 10-nya. Nah, ini. Kemudian kita ketikkan apt strip cd-rom spasi add. Kalau muncul seperti ini berarti DVD-nya belum masuk. Kita ulang lagi, peranti drive optik, kemudian apt cd-rom add. Oke, di sini sudah ada binary 2. Langsung kita install saja. Untuk menginstal paket yang perlu diinstal untuk DNS itu adalah bin 9 dan DNS utils. Maka langkah yang dilakukan adalah seperti berikut: apt spasi install bin 9 spasi DNS util, enter. Nah, kalau muncul seperti ini, seperti biasa kita tekan Y, enter. Nah, di sini ada muncul pesan Debian GNU Linux 10.10.10 Buster official bla bla bla. Artinya kita fokus kepada tulisan binary-nya. Kalau dia binary 1 berarti dia meminta binary 1. Maka untuk melanjutkan proses ini kita harus menambahkan binary 1 dari menu piranti, drive optik, binary 1, paksa unknown, kemudian kita enter. Nah, muncul lagi seperti ini. Nah, ada kalanya pada saat menginstal paket-paket yang diperlukan itu dia kadang meminta DVD 1, DVD 2, DVD 3. Nah, untuk menentukan DVD mana yang diminta, kita fokus ke baris paling bawah ini. Di situ ada tulisannya DVD binary 2. Maka dia meminta binary 2. Kita masukkan lagi binary 2. Paksaan mau, enter lagi. Oke, sudah selesai proses instalasi bin 9. Maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi DNS-nya. Nah, tahap awal kita harus masuk ke direktori bin, karena yang dikonfigurasi itu adalah paket bin. Caranya cd spasi /etc /init.d cd /etc /bin, enter. Nah, ini sudah aktif pada direktori bin. Nah, kita lihat dulu kira-kira apa-apa saja yang akan kita konfigurasi di direktori bin ini dengan cara mengetikkan perintah ls. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi adalah db lokal, kemudian db 127. Nah, tetapi agar
file ini aman, kita backup dulu atau kita kopikan dulu dengan nama yang lain. Misalnya DB lokalnya kita kopikan menjadi db.domain. Kemudian DB127-nya kita kopikan menjadi db.ip. Caranya adalah seperti ini. cp db.lokal spasi db.domain. Enter. Kemudian cp db.127 db.ip. Enter. Nah, kalau kita ls kan lagi ini, kita lihat bahwasannya harusnya sudah tambah di sini db.domain dan db.ip. Nah, di sini sudah ada db.domain dan db.ip. Oke, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi file ini. Name.conf.default.Johns untuk membuat John. Caranya adalah nano name.conf.default.Johns. Enter. Nah, kita fokus pada bagian yang kedua ini saja dulu untuk awal. John localhost. Kemudian di sini ada John 127. Nah, localhost ini kita hapus. Ingat, jangan menghilangkan tanda petik. Ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan nama domain kita. Nama domain itu adalah ketika contohnya kita mengetikkan sesuatu di address bar di Google Chrome atau Mozilla, nah itu adalah domain. Contohnya domain yang mau saya buat adalah alanipogos.net. Nah, kemudian type master dibiarkan tetap. Kemudian di sini ada file etc bin db.lokal. Ini harus kita ganti karena db.lokal ini tadi sudah kita rubah atau kita kopikan dengan nama db.domain. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini db127. db127 ini adalah IP address kita pada konfigurasi network sebelumnya, di mana konfigurasi network sebelumnya adalah 192.168.10.1. Maka ini kita gunakan terbalik. Penulisannya adalah terbalik, yaitu 127 ini kita ganti dengan IP kita ditulis dari belakang, yaitu oktet ketiga, oktet kedua, dan oktet pertama. Di mana oktet ketiga adalah 10. Maka kita mulai dari sini 10.168.192. Ini 127-nya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Ini terbalik. Tetapi oktet yang keempatnya tidak ikut kita cantumkan, hanya 3 oktet saja, yaitu oktet kedua, oktet ketiga, oktet kedua, dan oktet pertama 10.168.192. Nah, kemudian ini db127 kita ganti dengan db.ip sesuai dengan yang kita buat tadi. Setelah itu baru kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi db.domain dan db.ip. Nah, pertama kita konfigurasi dulu db.domain, yaitu nano db.domain. Nah, ini semua tulisan localhost diganti dengan nama domain kita. Dalam hal ini tadi nama domain saya buat adalah alanipogos.net. Maka localhost ini, semua tulisan localhost diganti dengan alanipogos.net. Caranya Ctrl W, Ctrl R, ketikkan localhost, kemudian enter. Replace with, di sini kita ketikkan nama domain kita, enter. Nah, di sini replace this instance, maksudnya kita mengganti tulisan localhost dengan alanipogos.net. Kalau kita pilih Y, maka cuma satu yang diganti. Kalau kita pilih A, maka semua tulisan localhost akan diganti secara otomatis. Maka kita ketik A karena kita pengen semuanya diganti. Nah, berarti kan yang tadi tulisan localhost sudah tidak ada lagi.
Nah, kemudian kita langsung ke tulisan 127. 127 ini kita daftarkan adalah IP address kita. Kita hapus saja ini. 192.168.10.1 sesuai dengan IP address kita. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini tab in www in a 192.168.10.1 agar nanti ketika diketikkan www.alanipogos.net itu muncul halaman yang diinginkan. Atau boleh kita tambah lagi di sini, misalkan kalau untuk siapa tahu nanti kita mau menambahkan email, mail, lalu kita tambahkan in a 192.168.10.1 atau kita ingin menambahkan FTP, boleh in a 192.168.10.1. kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selesai konfigurasi db.domain. Nah, berikutnya adalah konfigurasi db.ip atau kebalikan daripada ini. Ini yang kita daftarkan adalah IP address-nya, nanti yang kita daftarkan semua adalah nama domainnya. Caranya adalah nano db.ip, enter. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita gantikan semua tulisan localhost dengan nama domain kita melalui Ctrl W, Ctrl R, ketikkan localhost, enter, kemudian ketikkan nama domain kita, enter, pilih A. Nah, di sini sudah berganti. Nah, kemudian kita ke baris paling bawah yang 1.0.0 ini. Ini kita hapus angka nolnya. Ini adalah alamat IP kita, oktet yang keempat, satu ini. Jadi kalau contohnya kita buat 192.168.10.10, maka di sini nanti akan menjadi 10. Kita tambahkan lagi 1 in ptr www sesuai dengan yang kita tambahkan tadi pada db.domain www.alanipogos.net titik. Kemudian 1 in ptr mail.alanipogos.net. Kemudian tambahkan lagi in ptr ftp.alanipogos.net. Nah, kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan domain kita pada file resolve. Caranya adalah mengetikkan perintah berikut, nano spasi /etc /resolve.conf resolve.conf, enter. Nah, di sini kita ketikkan search agar nanti dilakukan pencarian kepada nama domain kita. Search alanipogos.net. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, name server 192.168.10.1. Kemudian simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah selesai konfigurasi, kita restart dulu memastikan apakah konfigurasi DNS-nya sudah benar. Caranya adalah /etc /init.d /bin9 restart, enter. Nah, di sini sudah oke. Nah, untuk mengujinya boleh kita lakukan perintah ping ke domain, ping www.alanipogos.net. Nah, pastikan dia seperti ini. Atau boleh kita lakukan ping mail.alanipogos.net.
Nah, dia juga replay. Kemudian ping ftp.alanipogos.net. Nah, dia juga replay. Maka dengan demikian konfigurasi DNS kita sudah berhasil. Nah, sekian tutorial untuk instalasi dan konfigurasi DNS server pada Debian 9. Terima kasih.